Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bincang keluarga di seluruh Indonesia. Saat ini saya kembali lagi dengan sahabat bincang keluarga dengan video yang berbeda tentunya dengan video yang pertama. Baik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Baik sahabat bincang keluarga, kemarin kita sudah membahas tentang cerai talak, kemudian cerai gugat, dan prosedur pengajuannya ke pengadilan agama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hak-hak istri yang diceraikan. Loh, emang istri punya hak? Punya dong. Dan itu diatur dalam regulasi di Indonesia. Dalam kompilasi hukum Islam, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, diatur tentang hak-hak istri yang diceraikan dan mekanisme pemberiannya ataupun mekanisme pemenuhannya. Tentu penasaran kan? Baik, tetap saksikan video kita sampai selesai, sampai habis, dan semoga bisa dipahami. Tentunya juga jangan lupa ya, subscribe, like, dan share. Semoga berkenan dan bisa mengedukasi. Terima kasih. Baiklah sahabat bincang keluarga di seluruh Indonesia, sebagaimana perkawinan, perceraian juga melahirkan akibat hukum, yaitu dengan adanya hak-hak istri yang diceraikan untuk konteksnya cerai talak. Nah, dalam Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, dalam pasal 149 huruf A dan huruf B menyebutkan bahwa bila mana suami menjatuhkan talaknya kepada istri, maka suami wajib memberikan kepada istrinya yaitu mut'ah, nafkah, maskah, dan kiswah sepanjang istrinya itu belum ditalak bain, kemudian dan juga belum nusyuz. Nah, artinya kalau seorang suami menceraikan istrinya di hadapan pengadilan, maka undang-undang mengatur tentang hak-hak istri yang diceraikan tersebut, yakni maskan, nafkah, mut'ah, dan kiswah, begitu ya. Baik, selanjutnya apa sih itu nafkah, mut'ah, kiswah, dan maskan tersebut? Kita bahas satu persatu ya. Pertama, mut'ah. Mut'ah itu adalah uang ganti rugi yang diberikan kepada istri, atau bisa juga disebut sebagai penghibur. Logikanya begini, istri itu udah menemani kita sejak awal menikah. Ada yang mungkin pernikahannya setahun, 2 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang 30 tahun ke atas. Nah, maka sudah sewajarnya lah kita berikan kepada istri tersebut ganti rugi atas pengabdiannya kepada kita, begitu. Jika kita bisa memberikan yang banyak, kenapa sedikit, begitu ya, karena kan kita melihat pengorbanan istri kita sudah melahirkan, melayani kita, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah nafkah iddah. Nafkah iddah ini adalah nafkah yang kita berikan kepada istri sepanjang istri menjalani masa iddah setelah kita jatuhkan talak. Iddah itu kan dihitungnya 3 bulan ya. Jadi kita perkirakan dulu dalam sebulan biaya hidup seseorang itu berapa ya, mulai dari minum, makan, sama snacknya, buahnya. Kalau kita mampu berikan yang terbaik, kenapa tidak, begitu ya. Nah, nanti diakumulasikan, semisal nih kebiasaan sewaktu berumah tangga kita kasihnya 1 juta sebulan, atau mungkin kita kasih 5 juta per bulan, maka akumulasikan selama 3 bulan. 15 juta, kita kasih 15 juta kalau kita sanggup dari segi pendapatan secara finansial. Kalau misalnya nggak sanggup, ya kita lihat kebutuhan seseorang itu dalam kebutuhan hidup 3 bulan itu berapa sih, begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah maskan. Maskan adalah tempat tinggal bagi istri yang kita ceraikan sepanjang dia menjalani masa iddahnya. Kalau misalnya ngontrak sebulannya 500.000, maka kalilah 3 jadi 1.500.000, begitu. Tergantung kondisi sih sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kiswah. Kiswah itu adalah pakaian istri selama menjalani masa iddah. Tentu ya, istri itu berapa kali sih beli baju baru selama sebulan, akumulasi kalau menjadi 3 bulan. Nah, berapa biaya untuk itu, gitu. Baik sahabat bincang keluarga, yang saya sebutkan tadi itu adalah hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya yang diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 149 huruf A dan huruf B. Nah, lebih jauh tentang itu, saya juga ingin membahas sedikit saja tentang SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang mekanisme pemenuhan hak-hak istri tersebut. Nah, misal nih, istrinya khawatir, loh nanti suami saya nggak ngasih nafkahnya, nggak ngasih mut'ahnya dan sebagainya, gimana dong?
Apa bisa saya gugat? Oke, dijawab oleh SMA 1 tahun 2017 bahwa dalam hal pemberian ataupun menghukum suami untuk memberikan hak istri yang diceraikan tersebut, dalam amar putusan dimuat sebelum pengucapan ikrar talak, diberikan sebelum pengucapan ikrar talak. Artinya adalah suami sudah harus menyiapkan semuanya sebelum ia mengucapkan ikrar talak, dan ikrar talak bisa dilakukan atau dilaksanakan atau diucapkan oleh suami jika hak-hak tersebut yang sudah diputus oleh majelis, sudah dimuat dalam amar putusan, diserahkan kepada istri sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. Luar biasa bukan? Nah, bagaimana jika suami tidak juga memberikan hak-hak tersebut? Gitu. Jadi, sepanjang suami tidak mampu memberikan apa yang sudah diputus oleh majelis, maka sepanjang itu juga suami tertangguhkan pengucapan ikrar talaknya, tidak bisa diucapkan sampai kemudian ia bisa memberikan kewajibannya tersebut, atau istrinya itu secara sukarela mengikhlaskan ataupun bersedia pemberiannya itu setelah pengucapan ikrar talak. Begitu, boleh diangsur suami sebulan 2 bulan, boleh begitu kalau istrinya ikhlas, dan itu disampaikan di hadapan majelis. Nanti kalau misalnya suaminya ternyata ingkar janji, itu kan istri yang ngambil resiko. Baiklah sahabat bincang keluarga di seluruh Indonesia, demikian penjelasan saya tentang hak-hak istri yang diceraikan yang termuat dalam pasal 149 huruf A dan B kompilasi hukum Islam, kemudian juga dimuat dalam Permen nomor 3 tahun 2017, kemudian surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017, yang itu merupakan sebagian perhatian yang dituangkan oleh Mahkamah Agung dalam regulasi sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, sehingga hak-hak mereka bisa dipenuhi begitu. Itulah upaya yang bisa dilakukan. Sahabat bincang keluarga, terima kasih sudah bersama dengan saya beberapa menit ini. Jika ada pertanyaan seputar apa yang saya sampaikan, boleh di komen ya, atau mungkin bisa follow kita di Instagram bincang keluarga, bisa DM admin nanti terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga. Sepanjang kita bisa membantu, insya Allah kita pasti akan membantu, karena kita berpandangan bahwa sharing is caring. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.